Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang performansi jaringan komputer, yaitu manajemen bandwidth pada router OS Mikrotik. Berikut adalah nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Wahyu Febrianto, yang kedua ada Hadit Ahmad Gifari, yang ketiga ada Hifzi Ali, dan yang terakhir ada Ahmad Faiz Abdillah. Yang pertama itu ada apa sih bandwidth? Bandwidth adalah ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah metode untuk mengatur besarnya bandwidth di sebuah jaringan, sehingga penggunaan bandwidth bisa terdistribusi secara merata. Selanjutnya, ada fungsi bandwidth dalam jaringan. Bandwidth sebagai jalur pengiriman data memungkinkan data antara perangkat satu dengan lainnya pada suatu jaringan untuk saling berpindah atau ditransfer. Yang kedua, bandwidth digunakan sebagai pembatas kecepatan transfer atau pengiriman data, yang berarti kecepatan maksimal data dapat dibatasi. Permasalahan pada manajemen bandwidth. Proses pengiriman data lambat, rusak, dan tidak sampai ke tujuan. Berapapun bandwidth yang dimiliki dapat habis hanya digunakan oleh beberapa perangkat saja. Adanya dominasi bandwidth oleh aktivitas dari salah satu atau beberapa pengguna. Apabila pemberian bandwidth lebih rendah dari kebutuhan sebenarnya, maka pengaksesan jaringan internet menjadi lambat. Dua teknik manajemen bandwidth. Teknik manajemen bandwidth yang banyak digunakan di lapangan itu Heretical Token Bucket atau HTB dan Class Based Queuing atau CBQ. Heretical Token Bucket antara Heretical Token Bucket atau HTB metode untuk mengatur pembagian bandwidth secara hierarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas. Class Based Queuing atau CBQ, teknik klasifikasi paket data yang memungkinkan sharing bandwidth antar kelas dan memiliki fasilitas user interface. Metode yang pertama ada Simple Queue, membatasi bandwidth berdasarkan alamat IP tertentu. Yang kedua Q3, pembagian bandwidth berdasarkan protokol port, kelompok, alamat IP, dan lain-lain. Contoh kasus Simple Queue. 1. Masing-masing slin akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps. 2. Jika hanya ada satu slin yang melakukan akses, maka bisa mendapatkan bandwidth 512 kbps. 3. Jika terdapat beberapa slin melakukan akses, maka bandwidth akan dibagi rata ke jumlah slin yang aktif. 4. Setiap slin diberikan prioritas yang berbeda, maka bandwidth akan dibagi lebih dulu ke slin yang memiliki prioritas tinggi. Berikut adalah langkah-langkah untuk konfigurasi metode Simple Queue. Yang pertama, didefinisikan terlebih dahulu total bandwidth yang dimiliki. Di sini bisa terlihat di setting maksimal bandwidthnya 512K, yang dimana itu kilometer, menggambarkan kbps. Selanjutnya adalah menentukan limitasi klien yang pertama. Di sini bisa disetting dulu, di name-nya diberi nama klien 1. Untuk targetnya ini diisi IP yang sebelumnya sudah dibuat atau IP yang tersedia dari provider. Oke, selanjutnya lari ke menu advance, yang dimana di setting limitnya tuh di sini. Di sini ditulis 120K sesuai dengan contoh studi kasus yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, berikutnya menentukan klien yang lainnya sama seperti sebelumnya.
Oke, di sini bisa dilihat hasil akhirnya. Ini klien akses internet. Ini klien pertama. Oke, ini klien yang bawahnya klien kedua, berikutnya lagi klien ketiga. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.